Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa haluk? Bagaimana kabarnya anak-anakku di rumah kelas 6 ABD? Hari ini setelah PTS kita masuk di tema baru ya. Kalian siapkan buku kalian, judulnya adalah Ta'allumul Lughatil Arabiyyah. Namun anak-anak, hari ini ada yang berbeda dengan yang diterangkan Bu Laila ya. Tapi pada dasarnya itu semuanya sama, cuman hanya bacaannya saja yang berbeda. Tapi kalian jangan khawatir tentang kosakata, kemudian tugas-tugasnya itu semuanya nanti Bu Laila ngambil di buku kamu yang ada di rumah masing-masing ya. Anak-anak, seperti biasanya sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bagaimana sikap berdoamu? Tangannya diangkat, kemudian duduk yang bagus. Mama di rumah yang mendampingi juga boleh ikut berdoa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sudah siap semuanya untuk belajar. Siapkan buku tulisnya ya. Buku tulis sama pensil untuk merangkum semua materi yang diterangkan oleh Bu Laila. Nah, pembahasan kita kali ini yaitu tentang Uhibbul Lughatal Arabiyyah. Apa artinya Uhibbul Lughatal Arabiyyah? Mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya dengan kata-kata uhibbu. Uhibbu itu artinya adalah saya cinta, atau bisa diartikan di sini adalah saya senang. Al-Lughatal Arabiyyah itu artinya adalah bahasa Arab. Jadi Uhibbul Lughatal Arabiyyah artinya adalah saya senang bahasa Arab. Kalian senang ya dengan bahasa Arab? Pasti sulit ya, nggak suka bahasa Arab. Nah, tapi di sini marilah kita mencoba untuk mempelajari bahasa Arab dengan pelan-pelan yang akhirnya menjadi senang ya. Nah, kali ini kosakata yang akan Bu Laila sampaikan ini semuanya saya harap kalian mencatat, kemudian dihafalkan di rumah. Caranya yaitu dengan minta bantuan sama ayah dan ibumu untuk membantu menyimak hafalanmu ya. Unzur wastami' wa a'id artinya adalah lihatlah, kemudian dengarkan dan ulangi kosakata yang disampaikan oleh Bu Laila tadi ya, agar kalian ini hafal ya. Yang pertama yaitu di sini anak-anak tidak ada bahasa Indonesianya ya, jadi hanya ada bahasa Arab, kemudian tak kasih gambar. Tujuannya apa? Agar kalian itu lebih paham. Jadi hafalannya itu kalian akan lebih nyantol ketika misalnya ada tulisan aktubu. Kalian nanti akan mengingat-ingat, oh itu gambarnya adalah saya menulis, berarti gambarnya adalah ada anak menulis. Nah, berarti artinya tidak jauh dari menulis, yaitu saya menulis. Kita baca bersama-sama ya. Aktubu artinya adalah saya menulis. Kemudian di situ ada ata'allamu. Ata'allamu artinya adalah saya belajar. Terus di situ ada gambarnya anak mendengar. Nah, kosakata di bawahnya adalah asma'u artinya adalah saya mendengar. Kemudian kosakata yang keempat aknusu. Aknusu artinya saya menyapu. Ajlisu. Ajlisu gambarnya apa itu? Ada anak duduk ya, artinya adalah saya duduk. Akumu.
Aqumu, ada anak berdiri, artinya adalah saya berdiri. Selanjutnya adalah aftahu, artinya adalah saya membuka. Terus anzuru, artinya saya melihat. Terus aqra'u, artinya adalah saya membaca. Nah, kosakata yang ada di layar ini semuanya nanti kamu catat, kemudian kamu hafalkan di rumah, didampingi dengan ayah dan ibumu. Kalau di sekolah kan didampingi dengan Bu Laila, karena sekarang tidak sekolah, jadi didampingi oleh ayah dan ibumu ya. Kemudian selanjutnya, nah, adhabu artinya adalah saya pergi. Kitabul fiqhi artinya kitab fikih. Terus ada kitabul lughatil arabiyyati artinya adalah buku bahasa Arab ya. Kosakatanya cuma sedikit, tapi kalau tidak dihafalkan itu percuma. Meskipun kosakatanya hanya 3 atau hanya 4, kalau tidak dihafalkan itu percuma ya nak ya. Jadi nanti di rumah kamu catat semua kosakata mulai nomor 1 sampai nomor 12, itu kamu catat semuanya. Kemudian sekali lagi minta bantuan sama mama untuk menyimak hafalanmu. Selanjutnya, setelah kita membaca tentang kosakata atau mufradat yang ada di judul kita Uhibbul Lughatal Arabiyyah, sekarang kita akan mempelajari tata bahasa atau disebut dengan al-qawaidu dalam bahasa Arab. Yang pertama, Bu Laila punya 3 kolom. Kolom yang pertama yang berwarna biru itu adalah ada kata-kata ana, anta, anti, huwa, hiya, dan nahnu. Itu adalah domir atau bahasa Indonesianya kata ganti ya. Kemudian di kotak kedua itu adalah kata kerja. Kata kerja bentuknya fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Sudah diterangkan sama Bu Laila di bab sebelumnya ya. Nah, kita baca bersama-sama. Ana aftahu artinya adalah saya membuka. Kita lihat artinya adalah saya membuka. Kemudian anta taftahu, apa artinya? Anta itu apa? Yaitu kamu laki-laki. Taftahu artinya kamu laki-laki membuka. Terus kemudian anti taftahina artinya adalah, kita lihat, kamu perempuan membuka. Kemudian di situ ada huwa yaftahu artinya dia laki-laki membuka. Kemudian ada hiya taftahu artinya adalah dia perempuan membuka. Kemudian nahnu naftahu artinya adalah kami membuka. Oke, perhatikan ya. Di situ kolom yang nomor 2 itu yang berisi fi'il mudhari mulai aftahu sampai naftahu, itu semuanya modelnya kan sama, tulisannya juga sama, hanya ada perbedaan huruf awalnya saja. Misalnya ana aftahu itu huruf awalnya adalah hamzah berharokat fathah. Itu anak-anak menandakan bahwa pelaku dari fi'il mudhari itu adalah ana ya. Kalau yang bawahnya anta taftahu itu fi'il huruf pertamanya adalah ta, itu menandakan bahwasanya pelakunya adalah kamu laki-laki. Jadi anta taftahu artinya bukan saya membuka, tapi artinya adalah kamu laki-laki membuka. Kemudian anti taftahina, nah itu ada banyak perbedaan. Di awal huruf awalnya tetap ta sama dengan anta, tapi huruf akhirnya diakhiri dengan ya dan nun. Itu menandakan bahwasanya pelakunya adalah anti. Kemudian bawahnya yaftahu, huruf awalnya adalah ya berharokat fathah, itu menandakan bahwa pelakunya adalah huwa atau artinya dia laki-laki. Jadi huwa yaftahu artinya adalah dia membuka. Kemudian kalau bawahnya yaftahu ya, dilihat itu ada hiya taftahu,
awalnya, huruf awalnya adalah ta, menandakan bahwasanya pelakunya adalah hiya, sama dengan anta ya, cuman nanti perbedaannya ada di domirnya atau kata gantinya. Nah selanjutnya, nah ini ada latihan soal. Coba kamu disuruh untuk menghubungkan antara kalimat dengan gambar. Sil bainal kalimah wassura, hubungkan antara kalimat dengan gambar. Yang pertama, ana aqra'u kitabal lughatil arabiyyata. Artinya apa tadi? Saya ya, saya membaca buku bahasa Arab. Kira-kira gambarnya sesuai yang mana? Kita lihat. Nah, ada anak membuka buku bahasa Arab, kemudian membaca maksudnya ya, maaf. Kemudian kata yang kedua, kalimat yang kedua, ana aktubu darsal lughatil arabiyyah. Ana artinya saya, aktubu tadi artinya adalah menulis. Jadi ana aktubu darsal lughatil arabiyyah artinya saya menulis pelajaran bahasa Arab. Kalian lihat di situ gambar menulis yang mana? Gambar anak yang menulis. Kalian lihat, nah itu ada cewek menulis ya. Kemudian ana astami'u qira'atal ustadzi, saya mendengar bacaannya Pak Guru. Yang mana kira-kira gambarnya? Kamu lihat, kamu cari gambarnya anak mendengar yang atas sendiri. Nah, terus ana ajlisu alal kursi artinya adalah saya duduk di atas kursi. Kamu lihat gambar yang cocok yang mana? Kamu cari gambar anak duduk yang mana itu. Nah, kemudian yang 1, 2, 3 yang kelima, ana aqumu amama saburati, saya berdiri di depan papan tulis. Gambarnya. Nah, terus selanjutnya yang terakhir, ana aknusul fasla, saya menulis saya menyapu kelas. Gambarnya adalah yang terakhir. Nah, seperti itu ya. Nah, anak-anak, sekarang kalian tugasmu adalah buka buku bahasa Arabmu, kalian sesuaikan dengan latihan yang ada di Google Form ya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Laila. Untuk mengakhiri pelajaran, kita berdoa dulu bersama-sama seperti yang ada di kelas. Nah, sebelum berdoa itu mohon maaf ada yang terlupakan, ada kata-kata mutiara, la yudrakul ilmu illa bisabri ala durri. Artinya apa kira-kira? Ilmu tidak akan didapat kecuali dengan bersabar atas kesulitan. Jadi kalau kamu mau pengen bisa bahasa Arab, kamu harus sabar dengan kesulitan mengartikan atau memahami kosakata dalam bahasa Arab itu ya. Jangan menyerah. Wah, bahasa Arab sulit ya, wis ora tak pelajari. Tidak boleh seperti itu. Tapi harus bersabar, harus telaten untuk mempelajari arti dan kosakata dari bahasa Arab. Kalau tidak bisa, boleh WA sama Bu Laila ya. Baiklah, mari kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Jangan lupa jaga salat 5 waktu, jangan lupa membantu orang tua di rumah, dan yang terpenting adalah jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.